Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Abah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Jadi sekali lagi sebenarnya Abah ini live dari 1 tahun yang lalu hanya menjawab saja. Menjawab persoalan daripada apa yang disampaikan. Maka tolong yang mendengarkan, yang cocok jawabannya silahkan didengar, yang nggak cocok jangan didengar tadi semua. Karena dan juga buat sahabat-sahabat yang tingkat level ngaji hakikatnya sudah tinggi, terkadang Abah turun lagi ke bawah karena menjawab persoalan sahabat-sahabat yang masih tertinggal di bawah ya. Karena hidup adalah perjalanan dan sebenarnya ya kita kalau seandainya kita menyaksikan sekitar kita, baik itu di kepolisian, baik itu di tentara, baik itu di ASN, setiap manusia itu punya tingkatan, sahabat ya. Dan demikian pula anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMU punya tingkatan. Maka oleh karena itu, maka sesungguhnya adalah kalian bijaksana memilih konsumsi yang pas untuk kalian masing-masing, karena Abah tidak melihat lagi siapa yang mendengarkan, tetapi Abah ingin menggunakan teknologi yang ada tadi semua ya. Yang merasa terganggu dengan ceramah Abah nggak usah didengarkan tadi semua ya. Yang merasa terbantu dengan ceramah Abah silakan. Karena pada dasarnya adalah Abah muncul adalah dalam TikTok maupun adalah YouTube baru 1 tahun yang lalu. Karena dengan beberapa alasan tentu saja sahabat ya. Dan yang paling utama adalah apakah namanya membantu sahabat-sahabat yang bertanya yang berkaitan ilmu hakikat sebetulnya. Maka Abah sering sampaikan yang berkaitan ilmu syariat, walaupun Abah ini adalah ahli ilmu syariat sebenarnya. Karena dari keluarga besar pondok pesantren dan dari kecil pun adalah juga di pondok dan lain sebagainya. Maka memiliki pengalaman yang puluhan tahun juga adalah dalam ilmu syariat gitu sahabat ya. Oleh karena itu buat kalian yang sekarang ini yang datang ke Abah ini adalah bertanya tentang pelajaran adalah yang berkaitan dengan ilmu hakikat. Ya memang sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang difitnah. Ilmu ini adalah seolah-olah adalah ilmu yang tidak boleh disampaikan. Padahal sebetulnya sahabat pahami ya. Ilmu ini punya kekuatan yang dahsyat buat Nusantara. Pada saat melawan penjajah Belanda, hanya ulama-ulama thariqat yang berjuang. Silakan kalian lihat di seluruh penjuru Nusantara. Mereka para pahlawan adalah pendiri-pendiri thariqah. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Panglima Teku Umar, ya, Panglima Polim, Teku Cek di Tiro, dan juga Sultan Agung Tirtayasa dan lain sebagainya. Mereka adalah merupakan pendiri-pendiri adalah thariqah yang ditakuti oleh para Zionis, yang ditakuti oleh para penjajah, karena orang thariqah itu tidak takut mati. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa memiliki hidup. Orang hakikat itu tidak pernah takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup.
Orang hakikat itu tidak takut miskin karena tidak pernah merasa memiliki sesuatu. Orang hakikat itu tidak akan pernah menjual ilmu karena dia tidak pernah merasa memiliki ilmu. Orang hakikat itu tidak akan, sahabat. Maka inilah dasar-dasar pondasi yang ditakuti oleh Belanda. Maka Belanda dengan caranya adalah bagaimana dengan Divide et Impera memecah belah Nusantara dengan ilmu fikih. Karena hanya dengan ilmu ini manusia bisa diadu domba. Tapi dengan ilmu hakikat tidak akan bisa diadu domba. Karena ilmu hakikat selalu walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Karena bagi orang hakikat yang nampak, yang terlihat, yang zahir hanya Allah. Maka itulah Belanda sangat takut, sahabat, ya. Maka pahamilah, maka hari ini sebetulnya kenapa Abah kaji, karena tadi adalah karena sebenarnya hari ini manusia adalah sudah banyak melakukan ketaatan tetapi kehilangan Allah dari semua, ya. Abah ingin menggunakan waktu yang ada adalah untuk tadarus Quran. Tadarus adalah bagaimana memahami Al-Quran yang luar biasa, yang sebenarnya adalah kalau bagi peneliti yang tadabbur Al-Quran, yang menyelam ke dalam Al-Quran, bahkan setiap huruf yang diperlihatkan dalam Al-Quran, jumlah huruf yang diperlihatkan dalam Al-Quran, sebetulnya punya korelasi dengan tubuhmu itu. Karena sesungguhnya kata Abah juga, kita ini adalah Al-Quran Qadim, wahyu minulio, ora ditulis bisa diwoco. Inilah Al-Quran yang sejati sebetulnya. Sebetulnya tubuh kita lebih mulia dari Al-Quran itu sebetulnya. Bahkan tubuh kita pun, kolbu kita lebih mulia dari Ka'bah yang di sana. Kalau kalian ngerti. Karena ini adalah Ka'bah yang dibangun sendiri oleh Allah. Dipersiapkan oleh Allah untuk dia bersemayam di dalamnya. Lihatlah surat An-Nur ayat 35. Dia telah membuat rumah buat dirinya sendiri. Dia telah menjadikan makhluk yang bernama insan untuk menyembunyikan rahasianya. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah sir rahasiaku, sifatku, dan sifatku tiada lain daripada diriku. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Dan Allah itu adalah batinnya insan. Dan insan adalah wujudnya daripada Allah itu sendiri. Maka itulah kenapa manusia disebut sebagai adalah khalifah. Khalifah dari kata khalafah, pengganti. Maka sesungguhnya manusia adalah setetes air yang berasal dari samudra. Setetes air yang berasal dari samudra, yang mana pada saat kau pelajari satu tetes itu, ataunya dirimu itu, maka engkau akan kenalilah seluruh isi samudra ini. Sahabat, pada saat engkau sama tubuhmu adalah ambil setes darah pada tubuhmu, kemudian kau teliti, kau temukan golongan darahmu, maka seluruh bagian tubuhmu adalah akan sama dengan setetes air darah yang kau teliti itu. Itulah sahabat, kalau disuruh Sherlock di manakah lokasi Allah, maka Allah selalu mengirimkan Sherlocknya pada dirimu. Ya, itulah sahabat yang harus dikenali. Maka kenapa di dalam Al-Quran begitu banyak perumpamaan-perumpamaan Allah yang berkaitan dengan kita manusia. Di antaranya adalah bagaimana di dalam kata Abah juga, sebagai contoh bahwa Al-Quran itu firman Allah. Adalah sesungguhnya betapa dahsyatnya Al-Quran itu adalah, dan bisa dibuktikan pada tubuhmu sendiri. Al-Quranul Majid adalah bentuk tubuhmu. Al-Quranul Karim adalah tanganmu. Al-Quranul Hakim adalah matamu. Al-Quranul Azim adalah hidupmu. Dan Al-Quranul Mubin adalah gabungan dari seluruhnya. Maka nyatalah dirimu adalah Al-Quran yang sejati. Maka Al-Quran Qadim, wahyu minulio, ora ditulis bisa diwoco. Itulah tubuh kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal dengan Robnya. Man arofa robbahu fasadal jasadahu. Siapa kenal dirinya, hancurlah dirinya. Nah inilah Ramadan pada kita. Man arofa nafsahu bil fana faqad arofa robbahu bil baqo. Siapa kenal dirinya, kepanaannya, cangkangnya, maka dia akan ketemu Tuhannya, ruhnya yang baqo. Man arofa nafsahu bil adam. Pada siapa sudah mengenali tubuhnya Adam, maka arofa robbahu bil wujud.
dialah yang ada. Maka disinilah sesungguhnya sahabat Allah menggunakan banyak perumpamaan. Suratul Fatihah ada pada dirimu. Maka itulah kenapa sesungguhnya termasuk Yasin adalah qalbul Quran, adalah juga tentang kolbumu, sahabat. Maka orang yang sudah meliputi ilmunya dengan 3 gerigi pada Yasin itu, maka sesungguhnya kamu adalah sudah menjadi Al-Quranul Mubin. Maka engkau akan memiliki adalah pengetahuan yang sangat luas dari Allah kepadamu. Setelah engkau membaca dirimu, Iqra kitabaka kafa binafsika, bacalah Quran kafa binafsika yang ada pada dirimu. Tadi kita disuruh membacanya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau sudah meneliti siapa dirimu itu, bagaimana kamu datang, bagaimana proses datangnya sehingga engkau berwujud seperti ini. Kenapa kau punya mata 2? Kenapa kau punya telinga 2? Kau kenapa punya hidung 2? Tapi kau kenapa punya mulut 1? Dan kenapa tanganmu 2, kakimu 2, jantungmu 2, paru-parumu 2? Sesungguhnya adalah banyak pelajaran perumpamaan yang Allah ajarkan kepada kita. Maka siapa yang mengenali dirinya, dia akan kenal pada Al-Quran 30 juzuk. Karena sesungguhnya tubuhnya adalah Al-Quran. Sesungguhnya tubuhnya adalah suratul Fatihah. Ya, kemudian hatinya, kolbunya adalah Yasin, kolbul Quran. Tuh. Adapun wal yatalatop, pada saat engkau sudah mengenal, ada sesungguhnya jantungmu adalah merupakan kolbul Quran, kolbunya Al-Quran, hatimu adalah kolbunya adalah Al-Quran, maka engkau akan mampu membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Itulah sahabat kenapa di malam Lailatul Qadar Allah di bulan Ramadan menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada bil bayyinat pada dirimu, ada Al-Furqan pada dirimu, ada hudan pada dirimu, sahabat. Itulah kenapa kata Abah surat Al-Qadar itu memiliki adalah 30 kata, sama dengan 30 jari yang ada pada dirimu. Dan siapapun dia sudah menerima Al-Quran di bulan Ramadan adalah dengan inna anjalna. Maka kata anjalna, ingat itu. Anjala, yanzilu inzalan. Maka dia Al-Quran itu adalah secara tanfid, dia turun sekaligus pada dirimu. Sesungguhnya. Walaupun Al-Quran ini adalah secara tadrij adalah nazzala yanzilu adalah nujulan, yanzala adalah nazzala yanzilu injalan. Sesungguhnya turun itu juga turun secara tanfid bertahap. Tapi pada dirimu kau bisa datang turun Al-Quran itu. Maka itulah juga kata Abah kenapa Lailatul Qadar itu memiliki 9 huruf tadi semua ya. Dan diulang 3 kali di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi. Maka dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Salamun hatta, itu hiya hatta, dan kata hiya adalah merupakan huruf yang ke-27 dari 114 huruf yang ada pada surat Al-Qadar. Nah, di situ adalah sesungguhnya pada saat engkau sudah mengenali tubuhmu adalah Al-Quran, maka engkau akan dibukakan pemahaman-pemahaman kepada Al-Quran itu sendiri. Maka engkau akan mampu membaca perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah perumpamaan. Maka Allah mengajarkan kita dengan perumpamaan, dan kita mengajarkan binatang dengan cambukan, sahabat. Maka di dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Maka hampir tiap-tiap ayat itu, walaupun ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ada arti mantuk, ada arti mahfum dalam Al-Quran, ya. Maka setiap ada nas pada Al-Quran itu ada mafhum nas, ada maqasid yang disembunyikan oleh Allah. Dan orang hanya
Mereka yang memahami perumpamaan Allah lah akan mengerti perumpamaan Allah itu dalam Al-Quran, sahabat. Ya, maka itulah Al-Quran mengingatkan kepada kita, afala ta'qilun, betapa perlunya kita akal yang sehat, akal yang lurus. Afala yatafakkarun, disuruhnya kita adalah bertafakur. Sampai baginda Nabi bersabda, tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan ma'rifat, berkaitan dengan isi Al-Quran. Maka kata Nabi, tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kan tadi, khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruh. Tadi semua, ya. Sahabat, ya, maka mari pada sore hari ini adalah kita bertadarus Al-Quran, tidak usah banyak ayat, tetapi kita tadaburi, kita menyelam ke dalamnya. Karena pada saat kita menyelam ke dalamnya, kita akan mengerti, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu punya 7 lapis makna. Maka itulah juga tentang, nanti akan kalian paham, tentang surga banyak perumpamaan, tentang neraka banyak perumpamaan, tentang siksa kubur pun banyak perumpamaan. Itulah kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia mencari Tuhan keluar dari dirinya. Kenapa keluar dari diri? Karena inilah sesungguhnya alamat Tuhan. Maka kalau mencari Tuhan dan segala produk Tuhan keluar dari diri, maka akan nyasar. Karena Sherlocknya itu pada kita. Jadi kalau kamu tanya, ya Allah, Sherlocklah lokasimu, maka dia akan ting-ting yang bunyi tubuhmu sendiri. Tuh. Ya Allah, Sherlocklah di mana sesungguhnya dirimu, arasmu, tubuhmu akan bunyi ting-ting. Tubuhmu lah arasku itu. Sahabat, ya. Maka disinilah, dan 500 terakhir ke sini, para ulama-ulama mutakhirin banyak ngaji keluar. Sementara para baginda Nabi dan juga para ulama yang awal, as-sabiqunal awwalun, mengaji ke dalam, sahabat. Sampai Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati, barulah dia itu dah bangun dari tidur, sahabat. Itulah sampai Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang mempelajari segala sesuatu hanya keluar, dia adalah hanya mempelajari asma, af'al, dan tidak bertemu dengan yang punya nama itu, maka dia tertutup, kafirlah dia, kata Nabi. Sampai baginda Nabi pun bersabda, man akhraja nafasin bighairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang keluar masuk nafasnya tidak sadar tahu kepada urip yang ada pada dirinya, tidak tersambung dengan Allah, maka sesungguhnya dia adalah bangke, kata Nabi. Sahabat, betapa pentingnya, walaupun ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu bukan hadis, ada masalah. Karena spirit di dalam Al-Quran selalu Allah itu menyuruh untuk mengkaji ke dalam diri. Mengkaji ke dalam diri. Bahkan disuruhnya kita di bulan Ramadan ini untuk adalah imsak. Untuk kita telanjang di bulan Ramadan ini, sahabat. Ya. Maka sahabat, di dalam sebuah ayat Allah begitu jelas mengatakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, wa makana hadal Qur'anu ayyubtara min dunillahi walakin tasdiqal ladina baina yadayhi wa tafsilal kitaba la raiba fihi min rabbi. Tadi semua, ya. Maka dijelaskan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Dan secara terperinci dan tidak ada keraguan, la raiba fihi, sahabat. Itulah maka kata Abah dalam surat Al-Qadar saja, kalau kalian nanti sudah terbuka belah dadanya, pada dadanya itu adalah sudah masuk nur Allah, maka terpancarlah Al-Quran pada dadamu, maka kau akan memahami setiap surat dalam Al-Quran itu dengan baik, termasuk dalam tadi Al-Qadar. Kenapa ada 30 kata? Kenapa ada 114 surat? Kenapa kata inna anzalnahu dibagi, ada kata-kata Lailatul Qadar diulang 3 kali? Kenapa di situ ada kata hiya, domir kepada Lailatul Qadar itu disebut 3 kali, dan Lailatul Qadar berhuruf 9. Semuanya berelasi pada tubuhmu sendiri. Kenapa kita punya lobang 9 pada dirimu? Kenapa kau 30 juzuk, 30 ruas jari, kaki dan tangan pada dirimu? Tuh, sesungguhnya inilah tubuh kita Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran.
Maka oleh karena itulah, siapa yang mengkaji dirinya, dia akan bertemu. Ya. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibu tagut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kemudian pasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul al-mukadzibin. Tadi semua ya. Allah berfirman tentang walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi sahabat, setiap kaum itu ada rasul sebetulnya. Bahkan hari ini pun tadi semua, cuma inilah kata Abah juga, nanti kalian akan memahami. Sebetulnya hari ini pun ada rasul. Karena sesungguhnya kalian, maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun. Ya. Bahkan kata Allah, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada rasulullah. Tuh. Nah disinilah kemudian istilah rasul kemudian diblurkan oleh Belanda. Sehingga seolah-olah berhentilah pada tokoh, pada sosok tertentu. Padahal tidak mungkin. Dan Allah sudah menjamin setiap rasul ada umat. Setiap umat ada rasulnya. Tadi semua ya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Dan selalu ingin mengajak kepada Allah dan menjauhi tagut. Tadi semua. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Sahabat. Ya. Maka berjalanlah kamu di bumi ini. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama. Maka setiap zaman kalian lihat ya. Kemudian Allah tegaskan lagi sahabat dalam surat Ibrahim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Tadi semua. Fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tadi semua ya. Wa ma arsalna rasulan illa bilisani qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali bahasa kaumnya. Kalau rasulnya adalah kaumnya bahasanya Indonesia, pasti adalah rasulnya juga Indonesia. Kalau rasulnya orang Arab, pasti dia bahasanya juga Arab. Maka itulah kenapa sahabat, bahasa ini sudah 9 tingkatan. Dari bahasa Nirwana Sangkara, bahasa Sunda. Naiklah kepada bahasa Palawa. Naiklah bahasa Sangsekerta. Naiklah bahasa Persia. Naiklah kepada bahasa Ibrani. Naiklah bahasa Aramik. Dan naiklah kepada bahasa Arabik. Dan setiap kaum, dan Allah sudah menjamin adalah seolah-olah adalah tiap-tiap wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumi. Tidak utus kata Allah seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasanya. Untuk apa? Adalah menggunakan bahasa kaumnya. Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Ada agar dia memberikan penjelasan kepada mereka menggunakan bahasa kaumnya. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan bagi mereka yang punya kecenderungan untuk sesat. Ingat, Allah sesatkan bagi mereka yang punya kecenderungan. Allah adalah innallaha wasi'un alim. Allah maha luas dengan ilmunya, sahabat. Ya. Jadi sebetulnya setiap zaman, bahkan tadi kata Allah, dan aku utus setiap rasul setiap zaman. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ya harisun anitum. Maka raufur rahim di penghujungnya juga ada sama ya. Maka disinilah sahabat Allah menjelaskan tentang, kalau Abah tidak salah hitung ada 8 apa 9 apa 11 ya, tentang perumpamaan Allah yang khusus mengingatkan manusia bahwa aku adalah membuat pengetahuan pada manusia dengan perumpamaan. Contoh tadi, kata Allah, pada saat Allah ingin mengenalkan dirinya, Allahu adalah Allah, mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Tuh, masalu nurihi, tuh sahabat, dalam Al-Quran itu banyak masalu, perumpamaan. Lihat nanti, pada saat Allah membahas tentang surga dan neraka, itu lebih banyak perumpamaan. Sekali lagi, perumpamaan. Maka watilkal amsalu nadribu halin nas. Hanya mereka. Watilkal amsalu, dan Allah telah membuat perumpamaan. Nadribu halin nas.
Wa ma yaqiluha, tidak ada yang mengetahui illal alimun, kecuali mereka yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu yang diberi oleh Allah. Ingat, itu dikasih baris bawahi. Ilmu yang alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Tadi semua. Bagaimana ilmu yang dari Allah? Ilmu yang datang dari hudan wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang ditiupkan oleh Allah pada dirimu. Bukan ilmu yang kamu pelajari sendiri sebetulnya. Ilmu yang datang dari dalam. Ya. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, walaqad, dalam surat Al-Kahfi, walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masyal, min kulli, tiap-tiap perumpamaan. Maka orang yang tidak memahami, yang lurus saja hanya kulit, maka dia tidak akan memahami isi Al-Quran. Akhirnya terjebak, dan Allah mensesatkan mereka dengan perumpamaan Allah. Hari ini Abah menyaksikan, ya, contoh manusia yakin dengan siksa kubur, tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang yang yakin kepada siksa kubur. Manusia yakin pada neraka yang dia yakini, tetapi tidak menunjukkan sikap orang-orang yang takut pada neraka. Banyak manusia ingin sorga, tapi tidak menunjukkan manusia itu adalah menunjukkan amalia orang-orang pelaku surga. Inilah manusia yang gagal di dalam memahami perumpamaan Al-Quran. Maka Allah ingatkan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyal. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang. Betul sahabat. Coba kalian tadaburi Al-Quran selama Ramadan ini. Bagaimana Allah mengulang perumpamaan. Enggak aja Allah tuh jengkel pada manusia. Terus dia malah gagal memahami perumpamaan. Semua ya. Maka kata Allah tadi adalah wa kanal insana aktsara syai'in jadala. Dan akhirnya manusia itu adalah banyak membantah tentang perumpamaan Allah. Ya, karena tadi dia hanya memahami Al-Quran pada satu lapis. Ingat, Al-Quran itu punya sab'atu butun. Bahkan ada ayat yang lain kata hadis Nabi, 10 lapis, 7 lapis. Ini baru satu kulit aja mulkiyah, rasanya sudah menguasai Al-Quran. Inilah kegagalan. Ya, hari ini Abah menyaksikan itu. Dari semua, ya, banyak ayat-ayat yang tidak dipahami dengan baik. Ya, contoh Isra Mi'raj saja contoh. Bagaimana kapan surat Al-Isra itu datang, kapan surat An-Najm itu datang. Secara historis, asbabun nuzul, surat An-Najm, Mi'raj itu adalah 15 tahun lebih dulu dari surat Al-Isra. Nah, disinilah kita tidak memahami apa itu makna suratul Fatihah. Kenapa disebut suratul Fatihah? Kenapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Kenapa suratul Fatihah itu diawali bismillahirrahmanirrahim? Setelah bismillahirrahmanirrahim diikuti alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang tidak mengerti. Sehingga dilanjutkan dengan alif lam mim, alif laisa, Allah laisa pada Muhammad untuk mendapatkan dalikal kitabul la raiba fihi. Tetap manusia ragu dengan isi Al-Quran karena terjebak dengan perumpamaan tadi ya. Kemudian di ayat yang lain kata Allah surat Al-Isra, Allah berkata yang sama. Kalau ayat yang tadi Allah mengatakan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyal. Aku membuat perumpamaan, tapi wa kanal insa, tapi manusia itu adalah aktsara syai'in jadala. Marah mereka membantah perumpamaan Allah itu. Dia lebih lempeng saja. Arti mantuk. Begitu ngomong jannah, surga. Ya gitu kan tadi semua. Ya. Padahal jannah itu bukan surga. Dan kita harus mengerti kan tadi, setiap umat itu akan diutus Rasul sesuai bahasa kaumnya. Jadi intinya sahabat, sesungguhnya Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi untuk orang Arab. Karena bahasa itu diturun di Arab, maka lihat kalau kalian memahami Al-Quran. Ya, pada saat Allah bicara tentang sebuah ayat, di atasnya ada masalu, perumpamaan. Kemudian kita melihat kepada siapa hitobnya? Badui. Selalu banyak ayat itu jatuh kepada orang Badui. Ya, kepada orang Badui yang bodoh saat itu. Orang Badui yang tadi. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat turun hitobnya kepada orang Badui. Bahkan hadis-hadis baginda Nabi, lihat.
hanya kepada adalah orang-orang Badui. Mereka penduduk pegunungan yang tinggal di gunung di antara Arab itu sangat bodoh, sahabat. Tadi semua. Ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan Nusantara saat itu, kita sudah ada Raja Galuh, sudah ada Ratu Campa, Ratu Sima, sudah ada Kutai Kartanegara, sudah ada Pajajaran, sudah ada. Coba kalian, marilah kita cerdas. Dan Allah yang menjamin, sesungguhnya setiap kaum, setiap Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Coba, inilah kamu tapakuri aja PR dari Abah, tapakuri. Ya. Maka walaqad sarafna fi hadal Quran. Maka itulah kenapa ngomong surga tentang air yang mengalir, karena bagi orang Badui, mereka tinggal di atas pegunungan, di antara pasir-pasir yang kering, batu-batuan yang mengering. Tentu Allah memberikan khobar kepada dia, ada sesuatu yang jannah itu. Kenapa kaitannya dengan jannah? Jannah itu kebun. Maka tentu perumpamaan ini adalah untuk menarik orang Badui untuk masuk ke dalam Islam. Untuk menarik Badui lebih tertarik kepada din, kepada agama. Cobalah kalian pelajari, kata Abah juga, Qurannya yang baik mempelajarinya. Lihat syakul kalamnya, Allah ngomong apa, kemudian bagaimana khobarnya. Kapan? Boleh dikaitkan asbabun nuzul. Karena saat itu, kenapa turun ayat itu? Boleh. Tapi tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, sebetulnya betul-betul Al-Quran itu adalah untuk mengisahkan tentang berhadapan dengan jahiliyahnya bangsa Arab. Ya, saat itu. Ya, tentu saja berbeda dengan kamu yang tinggal di Nusantara, yang sudah beradab saat itu. Sudah kenal sila asa, sila. Ini tolong jangan selalu kalau kalian itu tadi semua bersumbu pendek, terkadang susah diajak ngomong, diajak berpikir yang logis itu. Ya. Di ayat ini Allah ingatkan lagi. Kalau tadi adalah Allah berkata tentang manusia aksaro syai'in jadala, banyak membantah perumpamaan. Ditegaskan lagi oleh Allah SWT dengan nada yang sama Allah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Ulang lagi dengan kata yang sama. Tapi Allah tegaskan, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang secara perumpamaan, ya tadi. Tapi mereka selalu adalah tertutup. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Tapi mereka adalah kebanyakan manusia adalah kufur. Kafir pada ayat itu. Dia tidak mampu memahami ayat itu. Sehingga diulang lagi oleh Al-Sawatil kal amsalu nadribu alinnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Inilah. Maka kata Abah, Islam ilmiun wa amaliyun. Hanya orang untuk berakal. Maka kata baginda Nabi, Islam itu adalah untuk agama yang membutuhkan akal. Tidak ada Islam bagi yang tidak berakal. Nah inilah yang harus dipahami. Islam itu untuk orang berakal. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak berakal. Tadi semua ya. Itulah sahabat kemudian ulang lagi oleh Allah surat Ar-Rum. Bahkan Abah menemukan 11 ayat yang nadanya sama. Mengingatkan manusia. Kamu itu ngaco, hei manusia gitu. Kamu itu gak ngerti membaca perumpamaanku. Lempeng saja kamu itu. Kan gitu tadi semua ya. Nah inilah kemudian walaqad darabna, Allah menggunakan kata darabna. Tadi walaqad darabna, kalau kali sorobna, kalau kali tadi kan Allah Allah beri walaqad sarafna linnasi fi hadal Quran. Tapi sekarang Allah menegaskan walaqad darabna linnasi fi hadal Quran min kulli masyal. Ulangi lagi. Adalah perumpamaan. Tadi semua ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kalau tadi ada aksaro jadala, aksaro kufur tertutup, tidak mampu membaca isi Al-Quran. Tapi ini adalah dikatakan oleh Allah adalah la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sesungguhnya jika engkau membawa surat ayat kepada mereka, pastilah orang kafir itu berkata, kamu hanyalah pembuat kepalsuan. Tuh. Maka begitu Abah beritakan tentang kubur apa semua. Wah, ini kan bahasanya katanya fi'il mudhari.
Nggak ada fi'il mudhari bisa jadi hukum. Inilah kekacauan. Sebenarnya yang Abah saksikan, yang sampaikan hakikat itu bukan fi'il mudhari, fi'il madi. Disampaikan lagi oleh Abah. Kenapa? Karena ditenggelamkan oleh Sunan Kalijogo. Ilmu yang sejati, yang sebetulnya sudah ada di Nusantara ini, yang membuat Indonesia sudah silih asa, silih asih, silih asu, silih wangi. Yang sudah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare. Tadi, ngahirupkeun kanu paeh, nganter kanu sieun. Itu bahasa Sunda. Nulung kanu butuh, menolong orang yang butuh, menolong pada orang susah. Membangunkan orang yang tidur, menghidupkan orang yang mati, mengantar kepada orang yang takut. Itu kan isi dasar Al-Quran sebetulnya. Tadi, kenapa? Karena kita sudah ditenggelamkan. Jadi, jangan kemarin ada kiai yang nelpon saya dari Pelabuhan Ratu, bahkan yang Abah sampaikan ini fi'il mudhari. Gitu. Itu. Ini. Sementara hukum itu harus fi'il madi gitu kan. Siapa bilang yang Abah sampaikan fi'il mudhari? Abah hanya mengulang, menyampaikan, mengkisahkan kembali ilmu yang sudah ditenggelamkan oleh Sunan Kalijogo. Yang kalau kalian buka sejarahnya, lihat, baca. Bagaimana Syekh Siti Jenar diadu dengan Sunan Kalijogo. Bagaimana mungkin Sunan Kalijogo itu menantunya kok. Muridnya menantu lagi. Inilah sahabat kisah-kisah yang dibulak-balik dari semua. Ya. Maka disinilah kata Abah, kalau tidak Abah buka hari ini, maka orang Islam akan menerima kebenaran yang dia sudah anggap kebenaran lama ini adalah sebuah kebenaran hakiki. Tapi kalian akan berhadapan dengan situasi zaman nanti yang akan membuat kalian bingung. Pada saat AI berkata lain, pada saat robot berkata lain. Ya, karena nanti lambat atau cepat Allah akan buka itu semua. Hari ini sudah dibuka. Yang mengaku duriat palsu sudah dibuka. Artinya akan merembet kepada banyak hal nanti. Maka jangan aneh sahabat nanti. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Allah bilang lagi. Tadi semua. Ma ba'udatan fama fauqaha. Kemudian. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ini dahsyat lagi ayat yang ini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk itu tadi semua ya. Yang dikatakan oleh tadi semua ayyadriba masalan ma ba'udatan tadi fama fauqaha tadi semua ya. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Kemudian alladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim. Maka tahu amal ladzina kafaru dan orang-orang yang tertutup fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Tadi semua. Maka akhirnya banyak kata Allah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sekarang ini banyak manusia disesatkan dengan perumpamaan-perumpamaan Allah. Kenapa? Karena tadi Al-Qadar tidak turun pada dadanya. Dia hanya tahu tafsir kata orang. Dan orang pun adalah merupakan kitab ini yang kalian nanti akan pahami. Karena kalau Abah buka, kalian nuduh Abah lagi. Sebetulnya banyak kitab yang sudah dicetak, yang sudah dibelokkan jauh. Nah inilah, termasuk siksa kubur. Ya, dari semua. Ya, ingat, kita ini dari Nabi Muhammad sudah hampir mendekati 1500 tahun. Kamu kalau nggak percaya, latihanlah di majelismu. 50 santri aja, 30 santri. Bisikan satu kata. 3 kata saja. Coba sampai yang ke-50 itu pesan sudah beda. Dan inilah yang terjadi sahabat. Maka kata Abah, 25 tahun yang lalu Abah pernah diundang, diajak oleh Mama Kiai Ilyas untuk membahas 83 kitab yang sudah diacak-acak di dalamnya. Ya, tapi terserah semua panjenengan. Ya, kalau kalian masih ada di situ silakan. Ya, karena, nah inilah kemudian. Juga maka mari kita sedikit buka tentang contoh perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat ya.
Bagaimana sahabat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang, kemarin ada yang menjelaskan ya. Maka Allah mengatakan juga tentang surga, masalul jannatil lati, masalu tentang jannah itu. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Tadi semua. Pihaan harum mimma'in goiri asinin wa anharun bi labanin lam yatagoyyar al-ta'muhu wa anharun min jamrin ladzatil di sini adalah wan harun min khomrin. Nah, dari wan harun min khomrin dari khomar ya. Ladzatil lisyaribin yang tidak akan menimbulkan keburukan. Wa anharun min asalin musaffan dari semua. Walahum fiha min kulli syamarati wa magfiratun mir rabbihim. Mari dikatakan kaman huwa khalidun pinnari wasuku wasuku ma'an adalah hamiman faqatta'a ahum itu usus faqatta'a putuslah hamiman wasuku ma'an hamiman. Jadi orang-orang yang masuk dalam neraka itu adalah akan putus ususnya. Karena tadi air mendidih itu perumpamaan. Jangan mengartikan Quran itu seperti itu, karena di atasnya Allah sudah mengomong masalul jannah, tuh perumpamaan tadi semua. Maka perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah dia di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya yang tidak payau. Sungai-sungai kenapa tidak payau? Allah bicara tidak payau karena surat ini turun kepada bangsa Arab, di mana air mereka itu sulit. Adapun air sudah masuk pada air laut, masuk ke dalam pasir, air yang sudah bercampur asin. Coba kita ini agak cerdas hari semua ya. Kemudian sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, ya, karena orang-orang Badui itu adalah menternak adalah unta-unta untuk diambil susunya, kambing untuk diambil susunya, jadi semua ya. Diiming-imingi kepada mereka agar mereka mau beriman, jadi semua ya. Sungai-sungai khomer yang lezat peminumnya, karena mereka itu peminum khomer orang Badui itu, sahabat, arak tuak saat itu, ya. Mereka hidupnya kotor di pegunungan-pegunungan itu, dari semua, ya. Di dalamnya mereka melihat segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Inilah sahabat, marilah ini salah satu contoh ayat bahwa, dan banyak ayat yang lain. Baydo lazzatin lisyaribin, ya. Warnanya putih bersih, khomar itu warnanya bersih, ya. Kan khomar mereka adalah kotor. Mereka syaring dari bubuhan yang ada, yang berduri itu yang ada di padang pasir. Coba kalian pahami ke situ, ya. Kemudian dikatakan lagi, lapiha adalah gaulun walahum anha yunzafun, dan tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya. Ya. Karena mereka itu khamar, mereka itu sangat memabukkan dan membahayakan. Jadi pada saat Tuhan itu menurunkan ayat kepada baginda Nabi, pada saat hitopnya kepada orang Badui, kepada Arab yang jahil saat itu, yang hidup di antara gurun-gurun yang sangat terjal, dengan air minumnya payo, air susunya sering basi, dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat sebetulnya yang harus dipahami oleh kita, ya. Kemudian juga kita lihat di dalam ayat yang lain, bahkan Allah mengatakan ada 5 minuman, ya. Kalau di dalam perumpamaan baginda Nabi menyebutkan ada dalam sebuah hadis adalah tentang khomar. Kemudian diantaranya juga adalah dalam surat innal abroro yas robuna min ka'sin kana mizajuha kapuro. Ngerti nggak kapuron itu apa? Bahwa ada kapur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan di surga itu akan mendapatkan minum khamar dari gelas yang campurannya air kapur. Gitu. Coba, hanya orang-orang kimia yang mengerti. Sesungguhnya.
Kalau sekarang mah air jus sebetulnya. Atau air yang bisa menimbulkan energy drink pada dirimu. Itu sebetulnya kalau sekarang. Nah, itu. Inilah ya Allah ya Karim. Kemudian dikatakan aina yashrabu biha ibadullahi yupajjirunaha tabjira. Kemudian kata Allah adalah dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum khamar dari gelas yang campur dari air kafur. Tadi semua ya. Kemudian lagi kata ayat yang lain, aina yashrabu biha ibadullahi yupajjirunaha tabjira. Dan yaitu dari air sebetulnya tidak ada di sini ngomongin surga. Cuma mufasirin menulis dalam kurung surga. Nah inilah terkadang itu dari mana katanya. Padahal itu pada saat di atasnya lagi ngomong, tadi sedang ngomongin jannah, kebun. Kebun yang ada buah-buahan. Yang mana susunya tidak cepat basi. Yang nama khomernya tidak memabukkan. Karena dicampur dengan tadi. Dari kata kapur. Ada air kapur. Maka ada 6 minuman dalam disebutkan. Kata mereka yang gila pada surga itu. Ada air madu. Air susu. Air jahe. Lihat Quran semuanya. Tapi mereka lupa membaca perumpamaannya. Watil kal amsalu. Di atasnya. Dari semua ya. Kemudian maaf ya, silakan. Ini Abah hanya membahas yang dari segi ilmu hakikatnya. Ya, kalian yang mau imani begitu silakan. Up to you dari semua ya. Karena sahabat kalau orang-orang hakikat itu udah bukan surga lagi. Karena surganya sudah Allah. Tuh. Sebenarnya Allah bicara surga itu. Makanya kenapa surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro. Tapi kok dijelasin susu, madu semua. Kan dikatakan kata Nabi, surga itu tidak bisa dibayangkan dengan matamu. Tidak bisa kamu gambarkan dengan pendengaranmu. Kamu gambarkan dengan matamu. Dan kamu bisa ceritakan dengan rasamu. Karena dia adalah Allah surga itu. Pada saat dia bicara banyak tentang surga, sebetulnya sedang bicara dirinya. Pada saat engkau bersamaku, sudah tidak lagi susah dan senang. Kan hanya ada senang bersamaku. Pada saat engkau sudah melihat diriku, tidak lagi sakit dan sehat. Maka dikatakan di sini, di surga tidak sakit. Di surga tidak ada makanan basi. Di surga, tadi kan semuanya sudah bako. Tadi semua. Di surga tidak ada sakit. Di surga tidak ada makanan basi. Di surga tidak panas. Di surga tidak ada keluhan. Di surga tidak ada. Ya, pada saat kamu sudah bersama Allah, namanya tiada lagi keluhan. La khaufun alaihim walahum yazanun. Karena kau sudah nyaman, gak ada untung, gak ada rugi. Sebetulnya untung dan rugi hanya kamu supaya belajar. Sesungguhnya untung aku, rugi kepada aku. Kobat aku, basat aku. Pada saat engkau sudah bersama Allah, gak ada kobat, gak ada basat. Aku mencintaimu. I love you all, my God. Anything you give to me, small or big. Tidak lagi penderitaan. Betul pada saat sudah bersama Allah. Maka tadi kata Abah, jangankan sakit Abah, kata Abah juga. Abah ditawarin oleh Allah satu pulau Jawa berlian. Tapi suruh ketemu dia, mati. Abah milih mati. Tuh. Pada saat kau sudah bersamanya, melihat nur jamalnya, tidak lagi sakit dan sehat, kan tertutup dengan nur jamalnya. Pada saat kau sudah bersama nur jamalnya, tiada lagi tipis atau tebal, surga atau neraka, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Itulah mau dikatakan nanti di surga itu nggak ada sakit. Ya iyalah, kalau sudah ketemu Allah. Gitu. Tadi semua ya. Ini sebetulnya tentang cerita dia. Makanya kenapa konsepnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya Allah. Kenapa jadi surga dan neraka? Nah, ini kan ngaco. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jelas. Nah, inilah. Maka sahabat, saudara kita orang Buddha lebih mengerti. Dari Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Balik lagi pada kosong. Maka hikam mengajarkan. Yang disebut neraka itu pada saat ada pada tubuhmu. Yang disebut surga itu sudah pindah ke ruhmu. Yang disebut neraka itu pada saat kamu makhluk jasad. Yang disebut surga itu pada saat kamu sudah pindah kepada makhluk ruh. Itulah di bulan Ramadan
Dia nyuruh melatih kita. As-saumul li wa anna azibi. Saum itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Maka itulah kenapa di penghujung Ramadan ada Idul Fitri. Id adalah ada yaudu, kembali pada fitrahmu. Kau adalah penduduk langit. Yang tadinya kau penduduk langit, tapi kemudian qala fahruj minha fa innaka rajim. Kau iblis yang dilaknat itu. Kita iblis yang dilaknat itu. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Ya, selama tubuh ini adalah kamu bertuhankan tubuh ini, selama kau bersandar pada tubuh ini, inilah dunia, inilah neraka sesungguhnya. Maka dia mengajak kepada kita, wabtagi bima ataqallahu darul akhir. Hei manusia, ayo lepaskan cangkang kepalsuanmu, manusia palsumu dari semua, ya. Maka kenapa Syaikhul Ilah ingatkan dari awal, sahabat. Min alamatil itimadi alal amal nukson roja inda wujudi jalal. Tadi barulah iradatu kata jrida ma'ikomatillah iya kapil asbab minas syahwatil hobbiyah. Bab kedua, masuklah. Syawabikul himami la takhrikul aswarul akdar. Arih nafsaka minat tadbir. Terus. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tulibamika dalilun. Semua, ya. Kemudian di sana adalah kata Allah, kata Syaikhul Ilah, manusia terhijab dari Allah, dari sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ma'alaikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun dia sendiri. Tuh, sahabat. Karena segala yang nampak ini adalah menjadi neraka. Tadi semua, ya. Itulah baginda Nabi bersabda, dikatakan oleh baginda Nabi adalah innal jannata huffat bimakari wa innan nar huffat bisyahwati. Ya sahabat, ya. Jadi intinya ngomong surga dan neraka. Surga pada saat kau kembali kepada fitrah, neraka pada saat kau kembali pada jasad. Tuh, yang suka keluh kesah itu si jasad, yang tidak pernah menerima puas itu si jasad. Itulah yang diusir, qala fahruj minha fa innaka rajim. Dan dia sudah dibuat oleh si iblis disesatkan dan tidak akan pernah puas dengan dunia ini, si jasad ini. Tadi. Maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum illa ibna, kecuali hambamu yang mukhlas. Masuklah ke dalam Idul Fitri. Kembalilah fitrah. Kembalilah kamu menjadi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Yang ditiupkan oleh Allah pada tubuh ini. Bukan tubuh ini. Itulah Allah bicara surga neraka itu pada saat ada di tubuhmu. Nerakalah itu. Neraka apa? Rasa takut kehilangan. Takut kehilangan hidup. Karena kau merasa memiliki hidup. Takut kehilangan penglihatan karena kau merasa punya basar. Takut kehilangan pendengaran kau merasa punya sama. Takut penghilangan kalam karena kau merasa punya kalam. Takut kehilangan ilmu kau merasa berilmu. Takut. Nah itulah sebetulnya seluruh kisah Allah ngomongin neraka wel, neraka sakor, neraka jahim adalah rasa ketakutan kehilangan. Pada rasa memiliki, pada apapun yang ada pada jantungmu di sini, yang seharusnya menjadi rumah Allah, sahabat. Jadi itulah, benarlah apa yang katakan Tuhan Abdul Qadir. Ada jannatul ma'wa di tubuh ini, kalau sudah benar. Ada jannatul naim di hati ini, kalau sudah mengerti. Ada jannatul firdaus di fuad ini, kalau sudah mengerti. Bahkan sekarang pun kau sudah ada jannatul kurbah. Wujuhu yawma idin nadirah. Setiap saat kau hanya menyaksikan wajah Allah kepada apapun yang kau lihat dengan sebenarnya sekarang, ya. Baiklah sahabatku yang tercinta. Biarpun hari ini, betul Mas Muhammad Arsyad, ya, Mas Apelia, nggak ada yang terlambat, ya. Maka Abah ingin mengajak pada Ramadan yang akan datang. Marilah kita kembalikan semua. Itulah kata Abah. Kenapa Ramadan itu upgrade sebetulnya. Ulat bisa jadi kupu-kupu. Itulah Ramadan. Dan syaratnya bergantung pada satu tali. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah.
Itulah kata Allah, as-saumul li wa ana azimi. Maka Abah sudah 1 bulan penuh sudah Abah ajarkan sebetulnya. Maka di malam nanti besok adalah betul-betul menyadari kita sudah menyaksikan bulan pada paman syahida minkumus syahra falyasum. Maka sebenarnya di dadamu, kalau kamu sudah mandakhalahu kana aminah, maka di situ adalah ada suara yang bergemuruh pada dadamu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, itu pada tubuhmu. Ya Rasul salam alaika, pada ruhmu. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, dohiron wa batinan. Sudah nikah setelah kamu Idul Fitri, Id kembali, ada yaudu, kembali pada fitrah kita yang ruh ditiupkan oleh Allah pada tubuh ini. Tapi buat tubuh ini tiada yang sia-sia. Dia ada iftar, dia ada pesta, dia ada perubahan. Yang tadinya ulat sekarang kau sudah bersayap. Kau terbang, namamu sekarang kupu-kupu. Hatimu bahagia, tubuhmu penuh keberkahan. Kemanapun engkau pergi akan disambut oleh manusia-manusia. Silakan kau pergi ke negara manapun. Engkau ibaratkan kupu-kupu yang dicintai, ditunggui. Nah, sahabat, ya, inilah buah daripada lebaran. Itulah kenapa Sunan Kalijogo kata Abah membuat ketupat. Laku kang papat, lebar, labur, adalah kemudian lebur, luber, tadi semua, ya. Maka itulah perlambang daripada ketupat. Laku kang papat. Kamu akan coba kamu rasakan. Maka syawallah kamu, salah, meningkatlah keyakinanmu, meningkatlah rezekimu, meningkatlah keberkahanmu, meningkatlah ilmumu. Kau penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangimu. Semuanya penuh dengan indah. Tiada hal yang membuat engkau takut. Tiada hal yang membuat engkau ragu. Tiada hal yang membuat engkau, semuanya karena kau sudah bersamanya. Itulah sahabat di Syawal, salah. Maka engkau akan Dzulqa'dah, kau duduk nyaman, bahagia. Sekarang kau adalah magnet buat rezeki, magnet buat ilmu, magnet buat cinta. Kau menjadikan energi cinta, menebarkan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dan sampailah di Dzulhijjah, kau sudah wukuf, waqafah, karena kau sudah mengenal siapa dirimu. Maka disitulah kau sudah haji yang sempurna, sahabat. Itulah perjalanan dari Muharram sampai Dzulhijjah pada 12 bulan. Karena dohirmu 12 jam, batinmu 12 jam. Islam, iman, ihsan 12. Itulah syin, sahabat. Ya, itulah 12 mata air yang dipancarkan pada saat dipukul tadi adalah yang batu yang terpancar oleh Musa tadi semuanya. Wakul nadribi aso kal hajar panfajarot ashrai. 12 mata air terpancar, mata air kebahagiaan dari dirimu. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Inilah sahabatku yang tercinta. Maka besok malam, walaupun mungkin tidak apa yang sebagusnya, tapi minimal kamu dah, marilah kita walitukmilul iddata walitukabbirullah walitukmilul iddata. Maka idlah, sempurnakan. Walaupun tidak sempurna dari awalnya, mari besok kita sempurnaan walitukmilul iddata. Kalau sempurna pelepasannya pada kulit, pada bulu, pada kulit, pada daging, pada darah, pada sumsum, pada tulang, maka
walitukabbirullah. Agungkan Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengungkan takbir, walitukmilul iddata, walitukabbirullah, walitukabbirullah. Hanya Dia yang ada, maka saummu berhasil. Maka setelah itu sahabat, Dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekarang engkau sudah masuk dalam golongan muraqabah. Engkau sudah dekat dengan diriku. Tapi lebih mendekat lagi, ujibu da'watad da'i, dan hadirkan aku da'aya da'u. Sebetulnya engkau adalah marzuk, tapi kamu tidak berpisah dengan aku razik. Engkau adalah madkur, tapi tidak berpisah dengan aku zikir. Engkau adalah makhluk, tidak berpisah dengan aku adalah khalik. Engkau adalah masjid, sujudlah pada diriku. Nah itulah sahabat, ya. Maka kata Dia berkata, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Laksanakan kewajibanmu. Nah sekarang tinggal laksanakan imsaknya tadi. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Maka sekarang barang saat kau menyaksikan bulan, saumlah tadi. Ya. Untuk apa? La'allahum yarsyudun. Supaya engkau bangun dari kesadaranmu. Kan selama ini kamu tidur, wahai hambaku. Dengan perjalanan yang panjang tadi, hari ini kau bangun, sahabat. Ya, maka nampaklah di matamu. Tidak ada lagi rahasia. Ya, Dia berbagi denganmu semua rahasia. Ya, mohon maaf atas kekurangan, sehat panjenengan dimanapun berada dari semua. Sebentar lagi dari waktu Indonesia bagian barat, wilayah Sukabumi. Insya Allah nanti malam kalau seandainya ada datang teman-teman ya dari para kiai yang ada di Sukabumi, Abah akan membuatkan kajian obrolan Ramadan dari Sukabumi ini. Tapi kalau tidak, maka insya Allah barangkali nanti sahur adalah sebagai barangkali sahur terakhir. Jadi semoga saja gitu kan tadi. Kita akan coba dengan bicara penutupan ya. Karena memaknai setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Dia berkata walitukmilul iddata. Bagaimana kita walitukmilul iddata? Menyempurnakan apa waktu yang disempurnakan tadi? Ayyamam ma'dudat. Hari yang ditentukan. Pada saat hari itulah kau berjalan 30 hari. Paman kana minkum maridon au ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah inilah. Jadi kalau Allah ngomong Quran tentang marid bukan penyakit bengek. Bukan penyakit sakit perut, tapi adalah penyakit hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang menyebabkan khatamallahu ala qulubihim. Jadi kalau Allah ngomongin safar, bukan safar dari kampung A ke kampung B, tapi safar kembali pada Allah. Inilah kata Abah, kalau kita hanya ngaji satu lapis, karena kau akan menganggap safar itu makhluk dari makhluk, dari kota ke kota. Padahal safar di situ adalah bukan perjalanan dari makhluk ke makhluk. Dari perjalanan, silakan Abah haus kemenangan Allah, laka kepadamu, antanduro melihatlah segala apa yang ada ini pada dirimu, di luar dirimu, pil mukawanat. Ternyata sebenarnya mukawan adalah kawana. Sebenarnya makhluk itu adalah perwujudan khalik. Sebenarnya kamu adalah yang disebutkan dengan madkur itu adalah sidikir. Sebenarnya hilanglah sahabat. Itulah Syaikhul oleh berkatakan syu'aul basyirah. Nah, memancarlah akalmu sekarang. Yushiduka kurbahu minka. Apa namanya? Wa ainul basyirati tushiduka adama liwujudi. Hilanglah wujudmu. Dengan Ramadan ini semua. Muncullah wahakul basyirah. Maka muncullah cahaya yang hak. Bukan karena keberadaanmu atau pada ketiadaanmu. Bukan karena ketaatan.
atau pada maksiatmu, bukan pada surga, bukan pada neraka, bukan pada mudah, bukan pada susah, bukan pada apapun, kecuali pada Dia. Innama ilahukum ilahu wahid. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi mohon maaf, Abah hanya mengisi waktu. Kalian mau nonton silakan, tidak pun. Artinya adalah hanya untuk menggunakan waktu bagi Abah, bagi panjenengan, dimanapun. Kalau berguna, ambil. Kalau tidak ada, nggak usah bikin keributan. Mohon maaf atas kurangan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semua. Buat yang sedang nyepi, selamat nyepi ya. Semua semoga kalian lebih mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ya, terima kasih. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.